to Jusalapan channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga untuk sekalian semua, yang khususnya untuk anak-anakku yang saat ini berada di kelas 1. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kali ini adalah pembelajaran ke-8 atau minggu ke-8 di bulan Februari ini. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan atau menyampaikan materi untuk gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Oke, seperti apa gerakan tolakan, melayang, dan mendarat? Jadi ini tertuang dalam tema 6 di subtema 4 untuk materi ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat mempraktekkan gerakan tolakan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Nah, jadi nanti anak-anak, ini seperti biasa nanti akan Bapak berikan kepada kalian. Jadi nanti kalian bisa melihat seperti apa modulnya, kemudian fotonya seperti apa, dan tentunya yang paling penting itu bagi kalian adalah melihat dari tutorial atau video yang akan Bapak sampaikan lewat YouTube ini. Nah, ini adalah kira-kira gerakannya seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari gerakan menolak, gerakan di udara atau melayang, dan yang terakhir itu adalah gerakan mendarat. Seperti apa gerakan-gerakan yang baik yang harus dilakukan oleh anak-anakku sekalian dalam mempraktekkan di pembelajaran di minggu ini. Oke, nah ini gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Jadi anak-anakku, nanti kalian lakukan sikap awal start berdiri tegak. Oke, satu hal yang harus diperhatikan oleh kalian adalah buat sebuah lintasan. Itu silahkan nanti kalian bisa improvisasi, bisa di halaman rumah atau di lapangan, misalnya kalau dekat dengan lapangan olahraga bisa dilakukan, atau bisa di halaman rumah yang kira-kira jaraknya memungkinkan. Karena gerakan ini, gerakan tolakan, melayang, dan mendarat ini adalah gabungan dari gerakan lari. Jadi nantinya ada gerakan lari, kemudian ada menolaknya, ada melayang, dan mendarat. Jadi ini jelas membutuhkan lahan yang memang lumayan. Tapi kalau tidak ada, silahkan bisa dilakukan di rumah, tapi tentunya yang agak luas lah, yang agak luas. Jadi nanti karena jadi sikap awalannya itu kalian lakukan gerakan lari, berlari, kemudian nanti bikin garis misalnya untuk papan tolakan atau garis batas menolaknya itu di sebelah mana. Jadi bikin garis, bisa menggunakan alat atau apalah benda disimpan. Jadi nanti kalian tahu bahwa tepat di area itu, jadi nanti kalian melakukan gerakan tolakan. Nah, silakan. Jadi yang pertama itu berdiri, sikap awal berdiri tegak, kemudian lakukan gerakan berlari. Silakan lakukan gerakan berlari sekitar 4-10 langkah. Jadi jangan langsung menolak kemudian melayang dan mendarat. Jadi nanti kalian lakukan gerakan berlari terlebih dahulu selama atau sejauh 4-10 langkah. Kemudian nanti tepat di garis pertama atau tepat di tempat yang sudah kalian kasih patok, misalnya kasih batu di pinggirnya, atau bisa pakai garis menggunakan spidol atau apapun, silahkan. Jadi yang penting kalian tahu kapan kalian harus melakukan gerakan menolak, gerakan tolakan. Jadi kalian tahu karena ada pembatasnya. Nah, jadi nanti lakukan gerakan berlari. Nah, ini lakukan langkah lari sebelum garis tolakan.
Jadi lakukan langkah lari sebelum garis tolakan. Kemudian setelah kalian tepat di garis tolakan tersebut, tolakan kedua kaki. Jadi bukan dengan satu kaki. Jadi nanti kalian lakukan dengan dua kaki. Jadi kedua kaki pas garis tersebut, badan sedikit dicondongkan ke depan, lutut sedikit ditekuk. Jadi lutut kedua kaki yang akan dijadikan tolakannya itu adalah sedikit ditekuk ke bawah, kemudian dihentakkan kakinya. Dihentakkan kakinya. Kenapa harus dihentakkan? Itu karena untuk menghasilkan tolakan yang kuat. Jadi nanti kalian bisa menolak, dan hasilnya itu nanti mendaratnya itu akan lebih jauh ketika jika tidak menggunakan hentakan kaki. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah menolak kemudian melayang dengan kedua kaki diangkat mendekati dada. Jadi kedua kaki diangkat, ketika di atas itu kaki diangkat keduanya, kemudian tangan lurus ke depan. Jadi nanti bisa lihat video seperti apa. Nah, setelah melakukan gerakan melayang, kemudian lakukan gerakan mendarat dengan kedua kaki berbarengan menyentuh tanah atau lantai. Nah, lutut ditekuk sampai bawah dan kedua tangan lurus ke depan. Jadi nanti akan dilihat seperti apa gerakannya. Kemudian akhir dari gerakan ini adalah berdiri kembali seperti sikap seperti kalian mau melakukan start. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat videonya. Ini. Lihat. Berlari terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi ketika menolak, kedua kaki dihentakkan. Nah, kedua lutut ditekuk, kemudian kakinya dihentakkan untuk menghasilkan tolakan yang kuat. Nah, pas mendaratnya juga ini dengan dua kaki. Nah, kedua tangan lurus ke depan. Jadi lutut sampai ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan lihat kembali. Lakukan gerakan berlari. Nah, ini Bapak kasih patoknya itu ini. Jadi sebagai ada patok di pinggir, jadi tepat di sini itu Bapak akan lakukan gerakan tolakan. Nah, kalian juga sama di rumah, jadi silakan bisa dengan garis atau dengan patok. Jadi nanti tahu kalian kapan harus menolak dan kapan nanti harus menghentakkan kedua kaki untuk menghasilkan tolakan yang lebih kuat dan lebih jauh tentunya. Oke, kita akan coba sekali lagi seperti apa gerakannya ini. Hentakan. Ya. Kita akan lihat lagi. Berlari terlebih dahulu. Tolak, mendarat. Nah, dengan kedua kaki. Ya. Jadi ketika menolak dan mendarat dengan kedua kaki berbarengan. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi silakan nanti kalian lakukan gerakan ini di rumah. Lakukan gerakan ini minimal 5 kali pengulangan. Jadi pertama kalian lakukan gerakan lari, kemudian lakukan tolakan dengan kedua kaki, dan diakhiri dengan mendarat juga dengan dua kaki. Kira-kira gerakannya itu seperti tadi yang sudah Bapak contohkan di awal. Jadi di video sebelum ini. Saya lakukan gerakan tersebut sebanyak 5 kali. Kemudian seperti biasa, nanti kirimkan hasil kegiatan kalian dalam bentuk video melalui Google Form atau WhatsApp pribadi atau Japri misalnya ke Bapak. Jadi silakan, ini penugasan untuk 1 minggu ke depan. Jadi silakan kalian lakukan gerakan ini di rumah atau di halaman rumah. Silakan kalian bisa minta bantuan orang tua kalian atau kakak atau siapapun yang lebih dewasa yang bisa membantu kalian untuk melakukan gerakan-gerakan ini. Oke, di akhir Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.